Assalamualaikum. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu kita sampai di meeting kita yang pertama Zoom sesi diskusi dan konsultasi ya, sesi coaching kita yang pertama di grup Restarting. Nah, jadi karena ini masih dalam masa orientasi, maka topik pembahasan kita malam hari ini adalah masih seputaran mengisi action paper, ya, dream paper, ya, dan saya memandu Bapak Ibu bagi yang belum memahaminya, bagi yang belum mengisinya, untuk bisa kita sama-sama mengisi. Baik, saya mulai dari Pak Yusri dulu ya. Tadi Pak Yusri yang sudah mengisi. Baik, Bismillah. Nah, dream paper Pak Yusri. Baik, Pak Yusrinya ada? Ada, Pak Didi. Baik, Pak Yusri. Yuk, kita bahas satu-satu dari Smart Dream Paper-nya Pak Yusri. Memiliki bisnis distributor atau retail produk dengan value tinggi dan edukatif. Nah, berarti Bapak belum ketemu produknya atau belum ketemu distributor atau bagaimananya? Ya, belum, Pak. Kalau yang sebelumnya waktu bikin bisnis kanvas itu kan saya bikin itu apa ya namanya? Produknya itu mainan edukatif anak gitu kan. Cuman waktu itu Pak ada komen dari Pak Didi, ini kayaknya untuk saat ini lagi turun gitu. Waktu itu. Turun sih. Iya benar. Mungkin saya bilangnya turun ya. Sebenarnya bukan turun sih Pak, kita bisa create dari ekosistemnya. Kalau nggak salah saya ketika itu ada perlombaan mungkin seperti itu ya. Oh iya, betul. Atau ada apa ya, benar ya? Iya benar. Nah nanti nasibnya nanti kayak saya buat beli mainan edukatif itu buang-buang anaknya ya, mainannya ya. Baik, kalau saya melihat di sini, baik Bapak bergabung di SB1M. SB1M ini jualan apa aja Pak? Itu sinergi Pak ya, dia itu partner sama sinergi itu kan yang apa suplemen itu ya. Suplemen, berarti mirip sama Abdi ya? Mirip Pak. Mirip sama Abdi. Iya, Baik. Nah, kemudian berarti Bapak masih fokusnya kepada edukasi ini ya, edukatif ya? Passion saya awalnya di situ, tapi saya sih sebenarnya nggak dari awal memang lebih ke arah yang bisa apa namanya produk-produk yang bisa untuk mengedukasi gitu. Jadi value-nya saya pengen adanya di situ gitu. Nggak cuma sekedar bahan apa produk yang bisa untuk dikonsumsi saya gitu. Baik. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk kalau misalnya pas pada saat riset itu bisa mendapatkan produk yang yang apa namanya yang potensi untuk dilempar ke market lebih besar gitu ya nggak masalah. Cuman kuncinya di riset. Oke, baik. Sebenarnya benar kalau tadi Pak Yusri bilang value-nya Pak Yusri itu adalah edukatifnya, karena memang Pak Yusri ini insting yang sebenarnya insting ini dia ingin selalu bertumbuh Pak, ya, ingin selalu belajar. Jadi memang Bapak ini sangat apa ya, pembelajar sejati lah, gitu bisa dibilang ya. Ya pembelajar sejati gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, seingat saya Pak Yusri sudah off dari pekerjaan sudah lama ya? Benar, kemarin ya? Sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan, berarti udah berapa bulan ya? 3 bulan namanya. 3 bulan. April, Mei, Juni. Baik. Nah, untuk mencari produknya sendiri nih, karena saya melihat di sini memiliki omset 300 juta, profit 120, ini gede loh Pak. Untuk di akhir tahun, masalahnya akhir tahun 2020, berarti tinggal berapa? 6 bulan dari sekarang ya. Baik, kita coba saya bantu breakdown ya. Dari ini Juli, ya, Agustus, kemudian apa lagi?
September, September, November, Oktober. Desember. Oktober, Pak. Oh, Oktober dulu ya. Hmm. Oktober, November, ya Oktober, November, Desember. Baik. Dari yang kita coba lihat goalnya Pak Yusri di sini kemarin ya. Sorry, tadi saya lihat di sini. Oke. Nah, ketemu produknya di mana nih Pak? Bergabung di platformnya. Oke, berarti baru mulai jalan ini di minggu ketiga. Minggu ketiga. Tapi iya. Karena kan gini, tadi pas waktu chat sama di grup Prestating itu kan sama Pak Gedi, jadi dari kurikulum yang dikasih sama IEC itu kan mesti berurutan gitu kan Pak ya. Jadi Betul, dari betul. mulai potensi, terus mindset, Betul, terus itu. Jadi betul. makanya kenapa meskipun saya sebetulnya sudah bergabung di SB1M itu nggak saya masukin di depan, saya mesti menyelesaikan materi yang yang mesti saya selesaikan lebih dulu gitu. Baik, menarik sekali, luar biasa Pak Yusri. Jadi ada tambahan dari saya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya bahwa berurutan bukan ya. Jadi kata kuncinya berurutan bukan berarti tidak bisa bersamaan. Ini bisa bersamaan ya. Apalagi Pak Yusri punya modal yang sangat besar yaitu multitasking yang dimiliki insting. Jadi insting ini satu-satunya yang ketika dia multitasking, ketika dia multitasking, otaknya nggak panas, gitu. Jadi kalau ibaratnya prosesor itu kan otak dari komputer, ya. Nah, otak manusia pada dasarnya berprinsip itu fokus pada satu titik. Makanya banyak sekali ilmuwan yang tidak menyarankan tasking, kecuali ya orang tengah yang dia sangat bisa mengimbangi itu semua. Nah, memang nanti pada ujungnya Pak Yusri tidak menjadi expert. Ya, tetapi kan Pak Yusri bukan seorang profesional, bukan di kuadran S, ya kan dia kuadran B kan begitu ya. Nah, sehingga sangat bagus sebenarnya berurutan dan bersamaan sekaligus, Pak. Gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita boleh breakdown gitu ya. Nah, misalnya di sini memahami Steven ya, berarti kan menonton video kan kita coba breakdown lagi jamnya ya, durasi yang dimiliki di sini. Ya. Bisa nggak misalnya sambil nonton satu hari itu nonton iya juga, memahami tes Steven iya juga, nanti saya insya Allah akan besok launching ya hasil-hasil Stevennya, meski mungkin teman-teman masih dalam proses pencarian lokasi terdekat begitu ya. Dari kemarin sebenarnya saya mau launching itu kasihan, aduh nanti teman-teman banyak yang belum tes gitu ya. Nah tapi nggak apa-apa, ini kan nonton videonya kan nggak lama ya. Paling lama kan video kita kan 1 jam, atau nanti dengar dari Laruno, atau dari Abdi lagi, atau dari mana. Tetapi kan kita masih bisa membagi-baginya, ya misalnya, ya udah kalau gitu misalnya di sini belajar, di sini action misalnya gitu ya, langsung jalanin SB1M-nya atau dropshipper aksesorisnya gitu ya. Nah, yuk karena kita harus ingat Bapak Ibu, teman-teman semua ya bahwa di sini pembelajarannya kita kembali lagi esensi belajarnya kita itu belajarnya sambil praktek. Nah, jadi nanti jangan sampai kita hanya belajar dulu baru praktek, jangan. Itu nanti justru menghambat, bukan justru membantu. Nah, jadi semakin kita praktek, nah kuncinya kan di sini. Semakin kita praktek, semakin kita mengepakkan sayap kita, meski juga tidak mampu gitu ya. Kita mencoba terus dengan sayap kita yang masih lemah, kita mencoba terbang, ya mungkin juga akan terjatuh, kita coba lagi. Nah, kita akan menemukan salahnya, teman-teman. Nah, insya Allah begitu. Gimana, Pak Yusri? Ya, Pak. Sebenarnya memang awalnya memang seperti yang Pak Gidi tadi cerita, kalau suka multitasking itu sebenarnya yang selama ini saya lakuin sih, suka multitasking gitu. Iya. Memang saya harapannya sih memang nggak, kalau yang kita belajar mindset terus fondasi itu kan lebih ke teoritis ya, maksudnya untuk membangun itu mindsetnya yang sebelumnya juga sudah mungkin sudah terbentuk lah, meskipun mungkin nggak belum utuh ya. Nah,
Ya. Ingin saya juga memang langsung sekalian actionnya gitu. Betul sekali Pak Yusri. Betul sekali. Jadi saya tambahin ya, Bapak Ibu, bahwa mindset yang ada di dalam kepala kita saat ini nih, ya di dalam kepala dan di dalam hati kita, ya ini dia akan terus menguat seiring dengan actionnya kita, seiring dengan 4 pembelajaran tadi, pembelajaran mental, pembelajaran emosional, ya ketika Pak Yusri sudah mulai dari sekarang menjual SB1M-nya dengan sinergi tadi, dengan produk-produknya atau dengan abdi atau apapun itu, gitu ya. Saya yakin teman-teman akan ketemu benturan, yakin sekali, ya. Ketemu penolakan, benturan, ketemu yang sulit dan segala macam begitu ya. Orang order atau PHP gitu ya, konsumennya sudah mau order nggak jadi order gitu ya, atau diserobot orang lain gitu ya. Itu akan menguatkan kita gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau begitu Pak Yusri ya sudah mulai bisa dimulai dan kita revisi ya di sini ya action paper-nya ya. Nah, baik berarti di sini Pak Yusrinya sambil belajar di sini boleh benar ya belajar, besoknya lagi belajar cash flow folder boleh benar gitu ya. Mindset cara membangun bisnis dengan benar boleh ya. Jadi saran saya di sininya ini kita mulai dari sini. Nah, kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini ya. Ya. Nah, di blog silahkan Pak Yusrinya selesaikan di sana. Nah, saran saya coba di sini ya ketika Pak Yusri sudah memantapkan hati di sinergi atau SB1M atau apapun itu atau produk apapun ya, karena sebenarnya di sini tahapannya tidak penting produk sebenarnya Pak. Yang penting itu belajar jualannya. Nah itu dia. Ya, saya ulangin sekali lagi di tahapan pre-starting itu tidak penting produknya. Yang penting belajar jualannya. Semakin teman-teman mahir, nanti teman-teman mau buka sendiri nggak ada masalah. Mau memilih produknya yang edukatif tadi, ya bagus gitu ya. Mau produknya kesehatan juga boleh, produknya aksesoris nggak apa-apa gitu ya. Nah baik, saya akan bantu Pak Yusri untuk mendetailkan dengan lebih rinci ya. Kalau di sini Pak Yusri baru SB1M ya baru bersinergi, berarti kan ini baru daftar nih atau baru on lagi gitu ya. Atau langsung menjalankan 2 sekaligus ya. Maka di sini sudah mulai aktivitas fisiknya. Apa aktivitas fisiknya itu? Nah, ya, aktivitas jualannya. Nah, jadi lebih rinci dia, Pak. Ya. Baik, saya akan bantu di sini ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, ya. Nah, jadi kan objektifnya teman-teman di pre-starting ini belajar membangun bisnis, ya. Ya, saya edit ya di sini ya. Nah, buat dicoret-coret. Nah, jadi ini dia objektifnya belajar membangun bisnis. Nah, berarti tadi Pak Yusri sudah mendetailkan mulai dari pondasi, mencari platform. Nah, tadi kan sudah ketemu nih SB1M-nya. Ya sudah, berarti langsung mulai bagaimana delivery konten. Delivery konten apa? Berarti pasang status gitu ya, mulai jualan di Instagram-nya, mulai jualan di WA-nya gitu ya. Nah, dan segala macamnya gitu ya. Berarti mulai juga menerapkan dari ilmu selling ini gitu. Ya. Nah, jadi kita detailkan bagaimana cara mencari trafficnya gitu ya. Mencari traffic di WA berarti status WA, berarti relevansinya dengan apa, Pak Yusri? Yaitu daftar nama. Daftar namanya Pak Yusri ini target berapa pertumbuhannya daftar namanya setiap hari, ya. Berapa pertumbuhan daftar nama yang saling save, ya. Yuk, kita buat yuk di sini, ya. Duh, bilang lagi dia. Ya, di sini yuk. Nah, ya. Silahkan Pak Yusri ya. Jadi daftar nama yang saling save-nya per harinya berapa? Nah, gitu. Jadi maksud saya SB1M-nya dimulai ya cukup ini saja. Ya misalnya ya di sini diwarnain gitu ya, saya bantu misalnya gitu ya. Oke, udah cukup. Berarti besoknya lagi ini sudah mulai action Pak Yusri. Ya, misalnya contohnya menyimpan saling save nomor WA
Pak Yusri sanggupnya berapa sehari itu? Jadi sorry, saya kalau agak berbelok sedikit Pak Didi ya. Ini kan Ya. kalau dari komunitas kita yang di SP1M itu kalau strategi marketingnya ya, itu kan banyak menggunakan yang lebih berhasil itu banyak menggunakan FB Ads itu. Nah, FB Ads. Iya, kebanyakan ya. Bukan berarti nggak ada yang nggak ada yang organik. Cuman dari senior-senior yang udah lebih dulu terjun itu lebih mudah untuk mendapatkan traffic atau lead-nya itu dari yang berbayar gitu. Yes, betul Itu sekali, gimana Pak. Ya? Nah, pertanyaannya, kalau Bapak misalnya, punya uang nggak untuk pasangnya? Maaf kalau saya langsung to the point. Bapak punya uang nggak untuk masangnya? Bisa, saya malah lebih, kalau saya sih lebih, lebih nyamannya itu pakai yang paid traffic gitu, Pak. Oke, baik. Baik, kawan-kawan. Ya, di sini saya bantu jawabnya. Ya. Oke, saya hapus. Ya udah, hapus dulu lah ya. Di sini, ya, baik. Save, ya. Kenapa Pak Didi? Kok Pak Didi memasukkan FB Ads itu di running, di fase running, ya? Kenapa kok bukan di awal, gitu ya? Coba teman-teman mungkin ada di sini di antara Bapak Ibu juga yang ikut dropshipper, ya, entah apapun itu, entah itu Abdi, entah itu Riko Huang, entah itu Denny Santoso, entah itu, pokoknya apapun itulah ya. Mesti mereka mengarahkan Bapak Ibu untuk pasang dari paid traffic, betul? Ya, boleh dijawab di komen ya. Tapi kenapa di sini saya menyarankan Bapak Ibu saat di running baru pasang gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu, ya. FB Ads ya, FB Ads, Google Ads ini sangat powerful kalau kita paham pondasinya. Pondasinya. Ini harus dipahami dulu, Bapak Ibu. Ya. Pondasinya ada di mana, Pak? FB Ads dan Google Ads ini, Pak. Ada di funneling. Gitu. Ada di funneling. Jadi, Bapak Ibu, ya, untuk jualan di FSB1M atau Abdi atau apapun itu sebenarnya akan sangat besar daya closing-nya ketika melakukan funneling. Percaya sama saya. Mesti mereka akan mengatakan itu. Ya, mesti mereka akan mengatakan itu. Sayangnya, funneling ini memakan cost yang lumayan. Ya, baik. Ini dia. Ya, mulai dari bagaimana mencari traffic dulu. Kalau dicari di traffic di apa tuh namanya FB Ads, maka kan ini wilayahnya awareness, bener ya? Atau kalau nggak pun pakai awareness, maka Bapak Ibu akan menyebar ini dulu, menyebar pancing dulu, ya. Kemudian setelah itu akan diarahkan ke leads, baru kemudian kepada conversion. Nah, ini makan biaya yang cukup besar. Kalau Bapak Ibu punya uang, nggak apa-apa. Tapi saran saya, kalaupun punya uang, jangan gunakan ini. Sekali lagi saya katakan, jangan gunakan ini. Kenapa? Karena Anda baru belajar jualan. Ya. Nah, apa yang Anda lakukan? Bangun traffic lewat yang gratis. Bisa nggak? Sangat bisa. Bangun leads lewat yang gratis. Bisa nggak? Sangat bisa. Yang penting Anda memahami dulu. Ya. Karena kunci dari funneling ini Anda memahami target market Anda. Ya, baik. Saya coba ke samping di sini. Ya, kenapa Pak Didi kok menempatkan target market itu ada di fase starting, ya, bukan di fase pre-starting, gitu ya. Karena memahami target market ini pun tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, memahami target market ini pun tidak mudah. Ya, Anda akan memahaminya ketika Anda praktek, gitu. Ya, makanya sekarang
bahasa sederhananya kan kalau di pre-starting ini banyakin aja gagalnya dulu. Ya, banyakin aja ketemu dengan konsumen, ya kita berinteraksi dengan mereka, mereka maunya apa, mereka tipenya kayak mana, sambil kita dapatkan income, kan gitu. Nah, Pak, lama nggak? Kan di sini Pak Didi membuatnya kalau pre-starting ini dan segala macamnya, ya itu kan misalnya 1 tahun gitu. Nggak mesti, siapa bilang, ya siapa bilang harus 1 tahun gitu ya. Ya hitungan minggu pun bisa gitu Pak. Ya untuk melewati level pre-starting ini. Kalau Bapak Ibu memang sudah paham. Makanya di sini ya saya bantu lagi ya Bapak Ibu. Nah, ya. Di sini saya bantu lagi, coba lihat, perhatikan. Ini funnel sebenarnya. Traffic, follow up, closing, ya, mendata. Mendatanya apa? Untuk kemudian nanti kita upselling lagi atau cross selling lagi, kita jualan barang kita lagi. Ini sebenarnya alur dia, satu rangkaian. Jadi bangun trafficnya dulu, kemudian di follow up, kemudian di closing, baru didata dan nantinya diulangin lagi. Gitu, ya. Nah, ketika dia dilakukan traffic ini organik, ya, maka ada resikonya. Resikonya adalah capek, gitu. Ya, jadi jempol trainer, gitu ya. Iya, resikonya capek, ya. Anda akan bolak-balik bla 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 gitu ya. Tapi dari sana Anda paham apa maknanya, ya. Baik, saya langsung praktek ke sini ya. Oke. Saya akan buka Bapak Ibu ya. Ini laporan FB Ads ya. Oke. Ya, FB Ads. Ini saya contoh saja ya. Bahkan saya membuat Nuns ya yang sekarang bisnis baru saya, sebenarnya bisnis istri saya ya. Itu adalah jualan cookies, itu belum pakai FB Ads. Loh, padahal saya sangat menguasai gitu ya. Saya sangat menguasai FB Ads, loh kenapa saya kok nggak pakai? Ya, ya karena belum perlu, ya karena belum perlu. Baik, di sini ya ini udah lama-lama banget nih ya. Oke, ya baik. Saya mulai dari sini aja deh. Saya mulai dari sini. Iya, baik. Sekarang Bapak Ibu, nah ini yang saya maksud tadi, ya. Nah, untuk mendatangkan yang stabil. Jadi FB Ads ini gunanya untuk mendatangkan omset yang stabil. Kalau omset yang tidak stabil, gimana Pak? Bisa, bisa, bisa. Anda jualan aja, pakai aja terus ini. Terus-terusan pakai ini, atau terus-terusan pakai ini, video views, atau pakai lead generation, ya. Anda akan dapatkan langsung orang yang beli. Bisa. Tapi nggak lama pergi lagi, gitu. Jadi dia nggak stabil, ya. Karena proses terbentuknya brand di kepala seseorang, ini kalau orang gitu ya, itu butuh waktu untuk mengisinya ke sini. Itu butuh waktu, gitu. Ya, sama seperti kita butuh waktu untuk memasukkan di kepala kita kalau apapun makanannya, minumnya, ya teh botol sosro, kan gitu ya. Itu teh botol sosronya melakukan campaigns-nya nggak main-main, ya. Dia bangun dari awareness dulu, ya. Dia bangun dari awareness dulu, orang aware dulu. Oh, ada produknya Pak Yusri, oh ada ininya, gitu ya. Terus nanti setelah orang aware, baru ini belum bicara omset, ya, belum bicara closing, ya. Di sini baru ada closing nih di traffic ini, ya. Nah, tapi kita tidak berharap ke sana sebenarnya, ya. Jadi closing yang paling besar itu di sini, gitu, ya. Closing yang paling besar. Nah, bayangin aja kalau kita hitung ya, awareness kita sanggup membuang berapa di sini, ya. Berapa per hari? Katakan 25.000 deh per hari. Pertanyaan saya, berapa hari untuk membangun awareness? Ya kan? Pertanyaan saya lagi, kemana segmen yang akan kita tembakkan? Saya yakin apapun produk Anda, itu lebih dari satu segmen. Ya, contoh aksesoris. Ya, aksesoris itu
Apakah cuman misalnya aksesoris ABG? Apakah cuman ABG? Belum tentu sebenarnya kan. Ibu-ibu muda kan masuk juga. Ibu-ibu muda, ya kan? Contoh seperti Abdi misalnya gitu ya. Akademi Bisnis Digital yang mereka menjual Essenzo, menjual madu, apalah lagi gitu ya. Segmennya siapa? Ya kan? Segmennya juga besar. Mulai dari misalnya katakan ibu-ibu gitu ya kan. Kemudian ibu-ibu usianya berapa? Ya kan? Interest-nya apa? Ya. Nah, dari ibu-ibu ini bisa di breakdown lagi berdasarkan tingkat ekonomi, tingkat needs-nya. Kemudian ABG bisa juga yang mau mencari, bukan ABG lah ya mungkin ya, tingkat mahasiswa lah yang mau jadi resellernya Abdi gitu ya, mahasiswa. Ya, bapak-bapak bisa nggak? Bisa. Jadi ketika kita menarget dengan yang besar itu, bahan bakar kita sudah banyak terbuang gitu, terbakar. Kecuali memang kita punya stok yang banyak untuk melakukan itu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Gitu. Itu bagus, iya gitu ya. Nah, karena kunci dari Facebook Ads ini adalah membaca data, Bapak Ibu. Sekali lagi kuncinya adalah membaca data, baik. Ya, ya ini coba ya kita lihat ya. Nih, saya menargetkan apa di sini Bapak Ibu? Ya, Mahmud ya. Nah, ini ya, Mamah Muda. Nah, ini ya, Mamah Muda ya, Mamah Muda Kota Pekanbaru. Mamah Muda di Nirvana gitu ya. Kemudian ibu-ibu usia sekian gitu ya. Nah, Nuns ini sendiri ya, ini Nuns ya, kue kering ini umurnya baru 2,5 bulan. Ya, baru 2,5 bulan. Itu omsetnya sudah kayaknya sekitaran 12-13 juta deh kayaknya ya. Sekitaran itu ya. Jadi itu belum pakai FB Ads. Belum pakai FB Ads. Ya. Kenapa? Karena kalau saya pribadi pakai FB Ads itu akan ngebom gitu, sesuai dengan kapasitas produksi saya gitu ya. Nah, ketika kapasitas produksinya sudah oke untuk menembak penjualan 5 juta sehari, kalau 5 juta sehari berarti kali 30 hari itu 150 juta omsetnya, ya. Nah, baru kita bom gitu. Karena kita nggak tanggung-tanggung nih. Persediaan kita oke, ya, secara persediaan oke, secara quality control-nya oke, ya, berarti produknya tuh nggak ada yang belang-belang gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Yang lainnya ya itu ya. Nah, baru kita boom gitu. Nah, jadi dia nggak tanggung-tanggung ya. Contoh adik saya Iksan gitu ya. Dia juga pakai Abdi ya. Dan dia pakai FB Ads. Nah, tapi ada bocorannya ya, budgetnya banyak. Jadi kantongnya lumayan gitu ya untuk budget menembak ini ya. Nah, jadi saya kasih bocoran ya. Iksan ini ya, ini saya kasih di sini ya. Ini mana ya? Oke, ya, baik. Nah, gitu ya. Ini buat para teman-teman yang pre-starting ya. Nah, ini saya kasih bocoran nih tentang Iksan yang di Abdi, ya. Itu dia sendiri dapatkan passive income, ya. Itu dari Abdi itu sekitar 1,5 sampai 2 juta lah, 1 sampai 2 juta. Kadang-kadang bisa sampai 2,5. Passive income loh, beneran. Karena dia nggak fokus jualan produk. Karena dari awal, ya, itu fokus dia memang mencari resellernya. Mencari reseller di bawahnya. Jadi yang dia jual itu Abdinya, bukan Essenzo-nya. Gitu. Nah, orang ini yang punya jaringan di bawah. Gitu. Orang ini yang kerja. Nah, untuk dapatkan passive income 2 jutaan ini, yang sudah keluar, ya belasan juta, puluhan juta. Puluhan juta. Gitu. Ya, gitu. Nah, kalau kita punya persediaan segitu, nggak apa-apa. Kita lakukan. Karena memang efektif. Dan memang Iksan itu di awal, ya, dia ini memang benar-benar fokus. Benar-benar fokus bagaimana bisa membaca data. Ini saya bongkar ya, satu kuncinya. Dari tadi saya bahas apa? Kunci dari FB Ads, Google Ads dan kawan-kawan apa kuncinya teman-teman? Ya, funneling, funnel. Ya, ini kuncinya. Ya, maka yang dilakukan Iksan tadi, ya, ini seperti ini, gitu ya. Dia membuat kelas gratis di WA.
di WhatsApp. Ya, kelas gratis ini dari mana dia dapatkan pesertanya? Dari FB Ads tadi. FB Ads tadi. Ya, dari share-share WA, ya, dari Instagram gitu ya. Nah, ini orangnya datang nih, Iksan. Bukan ya? Oke, ini ya, Instagram. Ya, dari kelas gratis ini, maka baru dia arahkan ke Join Abdi. Join Abdi. Ya. Berapa persen konversinya Bapak Ibu? Cuman 2-3%. Kecil ya? Kecil. Konversinya kecil. Ya. Tapi dengan funnel ini, ketika dilakukan dengan cepat, gitu ya. Jadi kalau kita hitung waktu, ya, Iksan ini bisa melakukan kegiatan aktivitas ini 1 bulan itu bisa 5-6 kali. Iya, kalau 5-6 kali ya udah 5 kali aja deh. Ya. Misalnya nih yang masuk grup WA-nya tadi, grup WA satu grup WA itu kan full-nya 250 orang ya Bapak Ibu ya. Ketika 2-3%-nya berapa sih? 2-3% dari 250 orang. 10%-nya aja 25 orang. Berapa? 250 kali 3% lah. 3%. Iya. Berarti 7 orang. Iya benar, 7 orang yang masuk. Jadi dari 250 orang ini 7 orang yang bergabung, join Abdi. Nah, kalau beruntung ya, ada yang upgrade paket gitu ya, ada yang belanja. Yaitu paling cuma sekitar 2-3 orang. Bayangkan ketika ini dilakukan dengan cepat. Ya, katakan 5 kali aja sebulan. Berarti seminggu sekali itu lebih. Ya, udah tinggal dikali aja kali 5. Berarti yang bergabung ke jaringannya Iksan tadi ya 35 orang. Ya. Nah, sehingga wajar Iksan itu mendapatkan passive income. Kalau active income-nya ya lebih lagi. Ini passive income ini ketika dia nggak kerja sama sekali loh ya. Ketika corona, dia cuma tidur-tiduran, ya males-malesan gitu ya. Dia kan aslinya di Jakarta tuh ya kan. Terus ke Pekanbaru ya karena corona gitu ya. Ya udah karantinanya di sini gitu ya. Ya kalau active income-nya lebih gede lagi. Ya, bisa ya sampai bisa puluhan juta juga. Enggak sampai lah ya. Iya, puluhan, iya bisa belasan lah ya, bisa belasan juta. Ya, gitu. Jadi pelurunya gede. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita tanggung-tanggung, khawatirnya nggak ngangkat dia nanti. Ya. Nah, jadi insya Allah kalau teman-teman, misalnya Pak Yusman ya, ketika mau menggempurnya di sana, nah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Gimana Pak Yusri? Iya ya, jadi intinya kan Pak Didi ngejelasin antara traffic organik sama yang paid traffic Pak ya. Yep. Ya, saya mungkin akan coba dua-duanya ya. Ya, kalau seperti itu gimana Pak? Apakah mesti fokus salah satu atau bisa dua-duanya? Enggak, bisa dua-duanya kok. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Gitu. Karena memang yang penting kita memahami masing-masing itu ada konsekuensinya. Kalau yang organik berarti kita capek, ya berarti kalau yang paid ya kita lebih ringan tapi bayar. Nah, tapi dua-duanya tetap menghasilkan hal yang sama. Nah, sip ya. Oke, ya. Oke, baik. Cuman di sini nanti dikasih target, Pak. Dikasih target yang di sini nih kapan Bapak mau ketemunya gitu, ya. Kapan? Karena di sini masih rancu dia. Ya. Padahal kita butuh impiannya yang spesifik ya. Iya. Karena bahayanya satu bahaya lagi adalah Pak Yusman insting ini ya memang agak pelin-pelan dia Pak. Ya kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke sana gitu ya. Nah, itu memang ya begitu gitu. Makanya dikunci kapan waktunya untuk menemukan produk yang efektif tadi. Gitu, ya. Ya Pak ya. Saya targetnya nggak lebih dari 1 minggu dari sekarang sih. Siap, mantap, ya, mantap. Jadi boleh ditulis nanti ya 1 minggu dari sekarang gitu ya, maksimal 1 minggu ya. Kemudian nanti di sini ya attainable gitu ya, melakukan riset yang benar untuk mendapatkan produk yang bermanfaat sesuai dengan supplier dropship, belajar digital, iya.
Sebenarnya ini masih agak rancu ya. Riset yang benar ini sebenarnya langsung dipakai aja, Pak. Apakah mau pakai Google Trend, apakah Bapak mau pakai Facebook, apakah Bapak mau langsung diskusi ke konsumennya langsung gitu ya. Mau Bapak ubek-ubek apa begitu ya. Nah, ini memang masih agak rancu sebenarnya. Dan belajar digital marketingnya juga masih rancu gitu ya, yang berpengalaman. Nah, jadi hindari teman-teman ketika membuat dream itu dengan kata-kata yang umum. Nggak apa-apa, sebutin aja mereknya. Ya, toh ini juga dream papernya teman-teman kan. Jadi misalnya nih mau belajar dari Kang Dewa Eka misalnya ya, atau dari siapa ya. Kalau yang marketing-marketing ini kan ya paling Pak Tung gitu ya. Ya Pak Dewa Eka, kemudian siapa lagi yang jago-jago marketing ya. Nah, ya siap. Nah, seperti ini kan disebutin nih mereknya gitu ya. Iya. Nah, dan kemudian kalau bisa jangan akhir tahun tapi bulannya berapa Pak? Ya, akhir tahun Iya. itu November Desember juga akhir tahun deh kayaknya ya. Mulai dari Oktober deh kayaknya. Udah akhir tahun gitu ya. Ya mungkin kalau Bapak mau menegaskan lagi misalnya Desember 2020. Bahkan banyak teman-teman saya itu yang sampai menulisnya dengan tanggal sekian, bulan sekian, saya kepengen hasilnya sekian. Spesifik. Sangat amat spesifik gitu ya. Iya. Nah, saya juga tahunya itu ketika teman ini cerita, dia mengutip bahkan dari ayat Al-Qur'an gitu ya, ketika Nabi Ibrahim berdoa minta sama Allah, ya saya lupa di surat mana, ya Allah minta buah gitu ya. Karena ketika itu Nabi Ibrahimnya di Mekah gitu ya, tandus, ya doanya sangat spesifik. Sangat spesifik. Ya, bahkan di riwayat yang lain Nabi Musa ya, beliau ingin minta sama Allah itu garam untuk makan, kemudian rumput untuk hewannya. Ya, kemudian Nabi Musa berkata, menanya langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar, Allah langsung jawab, iya. Doanya harus spesifik itu, ya. Garam untuk makan, ya, rumput untuk kudanya, gitu ya, untuk ternaknya, begitu, ya. Baik, ya, Pak Yusri, Insya Allah sudah oke, ya, sampai di sini mungkin saya bantu untuk mendetailkannya. Nanti tinggal dipraktekkan saja, Insya Allah ya. Insya Allah, Pak. Baik, Siap. kita ke teman-teman yang lain nih. Siap, baik. Ke kawan-kawan yang lain yuk. Ada lagi kawan-kawan? Siapa yang mau? Boleh, Pak. Iya, Pak. Bagus, Dengan Pak. Bapak siapa? Pak Bagus. Baik, Pak Bagus. Ya, ada filenya atau mau kita coret-coret aja? Sudah saya kirim di grup aja juga sih. Atau saya kasih di chat sini. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nggak bisa ya kayaknya ya. Soalnya screen sharingnya cuma bisa satu ya, Pak. Iya, benar. Oke, sebentar ya. Boleh, Pak. Saya airdrop aja deh dari IEC Prestarting. Oke, selesai. Saya tengok yang di bawah-bawah dulu. Pak Bagus, action paper. Iya. Oke, Pak Bagus, dream paper. Ya, kita mulai dari dream papernya dulu. Oke. Kita lihat sama saya. Bisa, Di Pak. sini dreamnya Pak Bagus adalah memiliki 2 unit bisnis dropship. Berarti bisnis Bapak sendiri ya? Oh, Berarti bukan. enggak atau gimana? Saya yang sebagai Bukan? dropshipper-nya maksudnya. Oke, Karena kan memang masih berarti pre-starting, diganti jadi ya. ya saya memang mencoba untuk ya dropship dulu kan, sesuai juga Pak Didi kan juga pernah sampaikan, belajarlah dulu paling nggak dari dropship. Nah, saya juga seperti itu Pak, mencoba atau belajar dulu dari dropship kayak gitu. Siap, baik. Oke, personal saya save aja deh nih, kayaknya dia nggak mau kalau nggak di save ya. Oke, baru bisa dicoret-coret ya. Oke, nah berarti Bapak menjalankan. Berarti Ya. menjalankan ya. Saya bantu menjalankan. Menjalankan. Duanya, Pak. Kalau yang pertama ini kan yang sudah jalan kan yang dropship.aja.com yang punyanya Rico Huang, kerjasama dengan Rico Huang itu. Nah, yang kedua ini saya masih mencari, sebenarnya cukup tertarik kemarin dengan ketika ikut kayak webinar. Jadi ada dua supplier lah, itu yang di bisnis travel, yang saya satunya itu Aman Travel. Dia fokusnya waktu itu adalah
umroh. Nah, yang satunya yang punyanya Pak Anton tadi yang tax travel itu. Nah, Oke. kemungkinan sih pengen itu, tapi nanti melihat lagi ke depannya untuk prospeknya dan kemampuan saya untuk menjalankannya seperti itu, Pak. Baik. Ya, luar biasa. Kapan rencananya, Pak, untuk menemukannya, menspesifikannya? Sama seperti Pak Yusri tadi ya, kapan? Untuk memutuskan. Kalau yang saya bikin ini di time-nya itu untuk yang bisnis dropship yang keduanya itu saya berharapnya setidaknya Desember saya sudah ada kayak gitu. Jadi saya sudah menjalankan keduanya kayak gitu, Pak. Baik. Iya, coba kita lihat ini luar biasa sekali ya. Oke. Mana dia ya? Oh, ini Cuaners ya. Belajar skill. Oh, dari yang 3 ya pokoknya ya. Belajar analisa mencari data trend. Oke. Data trend ini di sini ya. Ya. Atau? Ini saya bikinnya yang per bulan dulu, Pak. Jadi di situ kan saya bikin 2 sheet, tapi ini untuk yang bulan Julinya seperti itu. Oke, bulan Juli. Berarti yang monthly ya. Oh, yang monthly belum ya? Belum saya bikin, Pak. Nggak apa-apa. Baik. Belajar analisa mencari data trend. Oke, mencari data trendnya di sini. Oke, list action dengan konsisten di sini sudah. Ya, membuat list harian. Oke, good. Ya, di sini Bapak sudah mulai. Tapi kalau boleh tahu di sini actionnya apa dulu nih? Yang di to-do list. Manajemen waktu berarti keseharian ya? Iya, salah satunya keseharian, Pak. Baik, good. Mantap. Ini bisa berbarengan ya, mantap. Ini ya CVA ya, berbarengan. Benar, good. Mantap. How to Win Friends. Iya, benar. Ini salah satu buku yang nanti masuk ke kurikulum kita ya, teman-teman ya, Bapak Ibu. Jadi, How to Win Friends and Influence People. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ini bukunya sudah sangat tua. Ya, saya bantu carikan. Ada nggak ya? Wah, saya punya sempat beli tapi belum sempat baca. Ya, saya punya. Nah, kita lihat dulu ya di sini. Oke, ya, yang ini ya. Nah, ini bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ya, karangan Dale Carnegie. Ya, Bapak Ibu bisa miliki. Nanti akan ada waktunya sesi kita untuk bedah buku. Nanti akan dipandu sama Mas Aldi langsung ya. Jadi baik itu buku Cash Flow Quadrant, wah ya, ini buku Cash Flow Quadrant. Siapa yang udah punya? Boleh di komen ya. Buku Cash Flow Quadrant, kemudian buku motivasi yang paling dahsyat. Ini juga Fight Like Tiger, Win Like Champion dari karangan Darmadi Dharmawangsa. Ya, kemudian buku fenomenal yang lainnya adalah Think and Grow Rich. Ya, ini buku yang juga luar biasa. Ya, nanti insya Allah kita akan ada sesi bedah buku ya, Bapak Ibu ya. Dan kita akan mengambil intisarinya dan bagaimana cara kita mempraktekannya ke dalam keseharian kita. Ya, begitu. Ya, nah, oke, kita kembali lagi ke screen recording, ke materi kita, ya, untuk membantu Bapak Ibu semuanya mengisi action paper dan dream paper, ya. Oke, iya, tadi sudah ya. Di sini tadi ada ya. Menemukan dropship-nya ya. Oh, ada ya. Mengevaluasi target market, layanan, value. Oke, di sini ya, Pak. Bagus ya. Ya, itu untuk yang dropshipaja.com-nya. Oke, untuk yang satunya lagi? Oh iya, yang satunya belum ya. Yang Ya, satunya belum, oke, nanti saya lengkapin, Pak. Ya. Siap. Total nilai investasi saham 50 juta, luar biasa. Ya. Oke, nilai investasi sahamnya dalam bentuk apa dulu? Paper atau gold atau apa? Gimana Pak? Maaf. Ya, ini kan total nilai investasi saham senilai 50 juta. Ini bagaimana prakteknya, definisi spesifiknya? Jadi kan sebenarnya saya juga sudah memulai investasi saham ya. Maksudnya dengan membeli saham di BI kan. Seperti itu. Ya. Sejak saya bekerja tahun lalu itu. Nah, jadi realisasinya adalah ketika saya menjalankan
dropship ini saya akan sisihkan sebagian dari profitnya untuk saya investasikan ke saham-saham. Gimana? Iya, cakep. Luar biasa. Itu dahsyat ya. Iya. Iya, benar-benar luar biasa Pak Bagus ya. Baik, good. Menghajikan orang tua ya. Di sini saya melihat tanggal dan waktunya kapan ya Pak ya? Di sini kapan impian Anda terwujud? Oh, berarti ini mungkin menghajikan orang tuanya tidak dalam 1 tahun atau bagaimana? Ini yang haji belum saya tambahkan sih. Harapannya sih kalau memang ya nanti kan melihat dari perkembangan ya Pak. Kalau yang haji plus itu kan kalau nggak salah sekali daftar bisa langsung di tahun itu kan. Kalau nggak salah ya. Kalau memang bisa sih ya kemungkinan Jadi, tahun depan. Haji itu yang bisa langsung berangkat itu namanya haji furoda, visa furoda, Pak. Itu langsung berangkat. Ya, Pak Bagus daftarnya hari ini, gitu ya. Besok, lusa langsung berangkat. Ya, itu harganya sekitar 320 juta ya. Saya kemarin, iya beneran, serius. Ya tanya sama orang travel, Pak mau pakai haji furoda gitu ya, langsung tuh berangkat. Jadi ini visa undangan sebenarnya, undangan. Jadi kerajaan Arab Saudi itu kan mengundang setiap tahun itu ada berapa orang. Nah oleh travel ini dijual lagi, gitu. Jadi kalau haji plus, gitu ya, itu ya minimal juga berangkatnya harus paling minimal kayaknya 5 tahun ya Pak. Karena kakak saya pakai ini, ya harus. Atau ada yang lebih cepat lagi mungkin ya, saya nggak tahu sih. Soalnya kakak saya ini harusnya tahun ini nih berangkat nih. Kalau karena corona jadi akhirnya nggak berangkat ya. Nah kalau kemarin saya milihnya untuk istri, karena istri saya kan anaknya 3 tuh Pak. Jadi nggak tahu kapan bisa, ya udah tembak langsung ya, daftar langsung berangkat gitu ya. Iya. Nah jadi kalau yang haji plus ini kalau nggak salah saya sekitar 150. Kenapa? Berarti kalau dari informasi Pak Didi itu ya setidaknya sudah mendaftarkan di tahun depan. Baik, haji untuk orang tuanya. Baik, di sini Bapak boleh deskripsikan gitu ya, mau haji yang plus atau haji yang biasa atau yang pakai visa furoda tadi juga boleh gitu ya. Nah, kayak artis-artis itu ya, dokter itu, pengusaha itu pakai yang furoda itu biasanya ya. Nah, yaudah, Bapak yang pilih yang mana dulu ya? Boleh ya, namanya bermimpi kan boleh ya, nggak ada salahnya. Ya, mau pilih yang mana? Untuk sejauh ini sih supaya cukup relevan dan cukup bisa dicapai, saya pilihnya haji plus terlebih dahulu. Nanti kalau memang kedepannya Tuhan mengizinkan bisa yang furoda itu. Targetnya sih haji plus untuk mendaftarkan dulu. Baik, haji plus sekarang Pak Bagus mau daftarnya kapan? Nah, berarti diisi di sini nih. Di time-nya nih, ya. Diisi ya. Nah, ini hajikan orang tua. Oke, kemudian total investasi saham 50 juta. Nah, ini sebentar, Juni total profit. Nah, di sini juga sahamnya gimana? Mau kapan time-nya? Oh ya. Ya. Nanti saya tambahkan Pak. Baik. Siap. Oke, baik. Ini sudah ya. Kemudian kita coba ke bedah yang di bawah lagi ya. Terukur bagaimana Anda tahu telah mencapai impian Anda. Berhasil dengan kriteria dinyatakan berhasil ketika profit bersih akumulasi 2 bisnis unit tersebut 100 juta per bulan. Baik, iya. Masing-masing unit bisnis memiliki profit bersih. Baik. Sudah mendaftarkan haji, baik. Total investasi, baik. Iya. Kemudian bisa mencapai bagaimana impian terwujud. Untuk dropshipping yang setelah dijalani, maka analisa marketing secara niche memiliki potensi pasar. Kalau bisa dicapainya sebenarnya agak kurang pas ya Pak ya, ketika niche ya. Karena sebenarnya gunanya kita mengikuti dropship itu mereka sudah memetakan pasar ya. Jadi ini salah satu keunggulannya. Kenapa kita harus mulai dari dropship? Jadi mereka sudah punya kanvas bisnis sendiri. Kanvas bisnis ya, Rico Huang, ya Alvin Joner di Abdi, atau di SB1M, mereka sudah punya kanvas bisnis. Nah, kita bagian dari kanvas bisnis mereka, gitu. Kita ada di bagian ini, gitu ya. Sehingga sebenarnya untuk bisa dicapainya, bagaimana
Bapak lakukan sebenarnya nggak perlu analisa lagi, gitu ya. Tinggal praktek aja gitu ya. Di BOM satu hari itu actionnya berapa kali, ngiklannya berapa kali, pasang FB Ads-nya, pasang FB organiknya, WA organiknya, story-nya gitu ya. Itu dia langkahnya. Ya. Nah, bahkan kalau membuat konten ya boleh membuat konten. Sebenarnya di dropshipper ini lebih kepada deliver konten. Deliver konten. Coba teman-teman yang ikut Abdi, karena taunya saya karena si Iksan ini ikut Abdi gitu ya. Kalau saya sih nggak terlalu ini gitu ya. Nah, kalau saya kan dulu awal-awalnya tuh memulainya di Tiansi ya. Tiansi ya, ini sekitar tahun 2006, di tahun 2006 2008 itu saya finish ya di bintang 7 deh kalau nggak salah saya terakhir ya, di Tiansi ya. Itu saya finish, baru saya bangun bisnis saya yang sebenarnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita deliver konten, mereka yang sudah menyiapkan. Kalau mereka nggak menyiapkan, ini tanda tanya ini Pak. Bapak harus tagih gitu ya. Ya coba saya di sini yang sudah mungkin ikut Abdi atau ikut SB1S kan konten ya, benar. Jadi kita tinggal posting-posting aja. Ya, jadi di sini sebenarnya goalnya kita adalah speed. Bagaimana bisa mendeliver konten itu. Bagaimana nanti, oke, saya kembali lagi ya ke sini ya, teman-teman ya. Ini dia, Bapak Ibu ya, dari cuaners ini dapat cuan gitu ya. Nah, ini deliver konten. Ya, deliver konten. Nah, makanya ketika kita ikut platform ini, kita sudah dibantu oleh mereka. Kita nggak perlu mikirin itu semua, ya. Cukup deliver konten, aktivitas marketing online-nya, ya, jualan di sosmed, bangun traffic dulu, ya, customer acquisition. Customer acquisition ini sederhana ya closing, mereka beli, itu sederhananya. Pendataan ini ya tujuannya supaya mereka bisa repeat order, supaya kita bisa menargeting ulang lagi. Sederhananya itu, gitu. Ya, gimana? Pak Bagus? Jadi gini Pak, kalau yang dropshipaja.com-nya Riko ini, mereka kan memang menyediakan konten, jadi memang ada katalog-katalog gitu ya. Nah, cuman kan memang untuk produk custom atau yang desain ini, terkadang kalau yang sifatnya general, kalau dari yang saya ikuti mentoringnya sebelum itu, general itu kita akan kesulitan. Kesulitannya adalah marketnya tuh jadi nggak tahu nih sebenarnya kita jualannya itu jualan apa. Kayak gitu ya. Akhirnya kemarin kan disarankan itu mencari niche-nya atau supaya lebih spesifik itu kita ambillah salah satu niche. Contohnya misalkan yang saat ini sih saya ambilnya niche-nya kucing ya. Jadi temanya tema kucing seperti itu. Jadi case-case dengan tema kucing meskipun tidak menutup kemungkinan kalau ada calon pelanggan yang mau desain produk yang lain pun akan kita layani ya, kayak gitu. Saya paham. Saya paham. Baik, saya baru paham kenapa kemarin Pak Bagus berat banget menjalanin yang punya Riko Huang ini. Iya, karena Bapak harus create konten. Iya, create konten. Saya, iya, karena memang saya nggak tahu ya bagaimana model bisnisnya dan segala macamnya, saya tidak begitu mengikuti. Tapi di sini yang saya garis bawahi, kerja Bapak berat, asli berat. Iya. Ya. Saran saya, Pak, untuk hemat uang, hemat tenaga, ikut aja Abdi dulu. Ini contohnya nih ya, saya nggak promosi ya, karena saya nggak ada urusan dengan mereka, saya tidak kenal mereka, saya cuma mau bantu teman-teman, Bapak Ibu semuanya, untuk melakukannya dengan mudah, gitu ya. Coba dilihat di sini, ini bank kontennya mereka loh. Iya, bank kontennya mereka. Ya. Nah, ini juga saya ikutnya gara-gara dua adik saya, Iksan dan Bira itu masuk ke sini gitu ya, makanya saya ikut-ikutan aja. Iya. Nah, ini mereka tinggal nih, konten diposting pukul Rabu jam 17 ya. Nih, posting ditutup sekian ya. Konten hari Rabu malam jam 21 ya. Nah, ini konten reseller sekian. Jadi sebenarnya kita mulai dari yang paling mudah dulu, paling mudah dulu. Jadi yang paling susah bisa nanti ya. Tapi saran saya mulai dari yang paling mudah dulu, ya, sehingga kita meminimalisir kerjaan kita, gitu, ya. Nah, ketika kita sudah ahli, contoh nih, ya,
kapan ini di-deliver? Wah, ini diserangnya itu di Instagram, di apa? Di sini ya. Nah, ini mesti si Alvin Jonernya senang banget ya saya promosiin gitu ya. Saya nggak promosi ya. Jadi teman-teman akan serang itu di WA story, ya. Kemudian akan serang itu di IG, baik itu yang feeds atau yang story gitu ya. Teman-teman juga akan serangnya di FB, kemudian di TikTok juga boleh gitu ya. Ini jadi kita fokus menyerangnya gitu. Nah, kerjaan kita akan jauh lebih mudah ketimbang create konten. Jadi akhirnya itu kan kita udah beberapa kali ya diskusi ya saya dengan Pak Bagus ya. Akhirnya kemarin tuh Pak Bagusnya selalu mengatakan alasannya, aduh Pak, saya sulit Pak, saya nggak ada waktu Pak untuk create konten sekali lagi ya. Apa saya harus bayar orang? Ya saran saya jangan, resikonya terlalu besar. Ya, bukan tidak perlu kita mengambil resiko. Ingat, saya kata pengusaha itu cari resiko, tapi jangan konyol Pak, gitu ya. Jangan konyol, gitu ya. Kecuali Anda memang jagonya desain, itu lain cerita. Kecuali Anda punya uang yang banyak kayak Iksan tadi gitu ya. Iya, itu lain cerita gitu ya. Oke, ya. Bagaimana Pak kira-kira? Ya, sejauh ini sih karena saya sekarang tidak bekerja udah tidak terikat kontrak, mungkin nanti saya tetap menjalani ini sambil coba nanti menggali lebih jauh yang terkait Abdi itu. Karena untuk mungkin dari sisi kemudahan kalau sudah ada konten memang benar ya kata Pak Didi ya, kita tinggal post-post aja, kemudian layani pelanggan seperti itu ya. Yes, itu dia Pak. Yes, betul. Karena kuncinya teman-teman, ketika teman-teman bisa bangun engagement, ya, ini konsumen Anda, ya, ini sudah mengingat Anda, sudah masuk ke hati gitu ya. Waduh, ini kan tinggal diganti aja produknya, Pak. Bener nggak? Pak Bagus mau ganti apa produknya? Ini kan tadinya Pak Bagus jualan misalnya apa sih? Tadi casing ya. Lah, ketika Bapak sudah punya database, ya, ketika speed-nya kencang gitu ya, omsetnya gede, Bapak mau ganti produk apa? Mau produksi produk apa misalnya? Ya, mau baju misalnya gitu ya. Kan tinggal diganti aja, konsumennya kan ada. Gitu. Jadi kita bangun kolamnya dulu, Pak. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita harus sibuk sana sini lagi, ya saya khawatir aja sih nggak fokus. Ya. Baik, kemudian ya bergabung ke bisnis ini bagus ya untuk channel gitu ya. Nah, jadi saran saya langsung take action-nya itu menurut saya agak keliru ya yang di sini ya. Kemudian unit bisnis, platform supplier, ya ini juga masih tanda tanya ya. Jadi kalau saran saya di sini langsung action-nya Pak. Yang tadi yang saya bilang. Ya WA story itu Bapak mau pasang berapa ya. Otomatis kalau WA story-nya ditingkatkan berarti saling save-nya berapa. Saling save-nya ada per hari targetnya berapa. Ya, Instagram ini meningkatkan follower, meningkatkan traffic, like, komen itu nggak gampang, Pak. Iya, follower ya. Kemudian di FB juga begitulah kira-kira ya. Sebenarnya kalau di FB ini kita terbantu lagi dengan satu lagi namanya marketplace. Ini cukup oke ya. Nah, menaikkan traffic di situ juga lumayan. Ya bisa jadi jempol juga gitu ya. Bisa jadi ya mungkin begitu ya, Pak. Baik, kita lanjut ya ke kawan-kawan ke yang lain. Tapi waktu kita sudah habis sih sebenarnya. Sudah jam 21.18, mungkin kita langsung ke pertanyaan. Ada nggak yang masih teman-teman bingungkan dari dua contoh kasus yang saya bahas ini? Ya, karena target kita harusnya teman-teman mungkin besok ya atau paling lambat lah ya lusa itu sudah bisa mengirimkan ininya tadi dream paper ya, kemudian sama action planner-nya ya. Teman-teman paling lambat 2 hari yang akan datang akan mengirimkan ini sehingga kita bisa masuk kepada eksekusi yang lebih tajam lagi. Ya, silakan bagi ada yang mau bertanya lagi. Pak Didi, ya, boleh minta tolong kalau relevansinya itu sudah cocok atau belum ya? Relevansi, baik.
tadi sekilas saya lihat relevan. Apakah ini sesuai keadaan Anda saat ini sudah bekerja sama dengan platform? Tadi kan kalau nggak salah saya 2 ya. Satu lagi, Pak. Nah, Bapak detailkan aja. Udah benar ya? Jadi sudah dengan platform, nanti didetailkan aja. Satunya siapa tadi? Casing ya, Riko Huang ya. Riko, kemudian satunya lagi misalnya, boleh misalnya Abdi atau SB1M, atau yang bagus lagi apa sekarang ya? Foodies enggak sih? Foodies itu dia cuman komunitas. Bisa juga sih sebenarnya, cuman saya nggak menyarankan ya, karena Foodies ini untuk yang starting. Ini dia. Ini Foodies, mana dia? Foodies, iya ini dia. Ya, jadi ini untuk yang udah starting, yang sudah mau punya produk, gitu ya, baru boleh ikut ini. Iya, ya, udah untuk sementara Riko sama Abdi dulu, ya nanti boleh dicari yang lain kalau ketemu yang bagus. Ya, niat dan komitmen dalam menjalani bisnis. Niatnya kayaknya harus didetailkan, Pak, komitmennya. Berarti misalnya wajib di sini ya, wajib mengisi action paper, update terus gitu ya. Karena kalau niat dan komitmennya kayaknya masih apa ya? Masih general ya kayaknya, Pak ya. Ya. Tapi kalau sudah dikatakan wajib mengisi, kalau Bapak nggak ngisi berdosa gitu. Nggak ada bercanda ya. Ya, sudah bergabung dengan komunitas bisnis. Didetailkan, Pak. Ada berapa komunitas bisnisnya? Detailkan. Sekali lagi kuncinya itu indikator. Ya, mau berapa komunitasnya? Ya, 10, 20, 30 gitu ya. Silakan. Ya, komunitas bisnisnya. Dan saran saya bukan cuma komunitas bisnis ya, tapi komunitas target marketnya Pak Bagus. Ya. Target marketnya dari casing tadi misalnya ya kucing gitu ya. Ya udah masuk ke berapa puluh grup kucing misalnya gitu ya. Grup kucing Surabaya, grup kucing Pekanbaru, grup kucing Jakarta misalnya begitu ya. Nah, ya relevansinya begitu sehingga ini ya detail dia. Oke, begitu ya Pak Bagus ya. Ya, makasih Pak. Siap. Baik, silakan. Mungkin jika ada pertanyaan lagi, kita sudah hampir di penghujung waktu ya. Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan yang semangat semuanya, yang luar biasa. Ya, kita sudah habis, sudah selesai di penghujung acara. Ya, mudah-mudahan sharing-sharing kita malam hari ini bisa bermanfaat dan yang penting bisa dipraktekkan segera. Ya, karena pada intinya adalah praktek. Nah, Bapak Ibu, ya, di sini nantinya Bapak Ibu akan dibantu oleh Mas Aldi, jadi jangan sungkan untuk bertanya ya jika tidak paham ya. Kemudian nantinya Mas Aldi juga akan mengupdate materi setiap harinya ya. Baik, saya masuk lagi ya untuk sekedar mengingatkan, sekedar menjelaskan maksud saya ya. Oke, nah di sini Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya. Nah, di materi pondasi ini ya nantinya Mas Aldi akan mengirimkan materi-materi seputar passion gitu ya, seputar kepribadian, mindset gitu ya, yang nantinya akan bisa diisi kutip dari action paper kita. Nah, ya misalnya seperti ini tadi ya. Nah, ini action paper-nya Pak Bagus gitu ya. Nah, to-do list-nya apa? Nah, kita detailkan misalnya contohnya kemarin Mas Aldi sudah mengirim itu ya, merapikan tempat tidur ya. Nah, mulai dari merapikan tempat tidur. Nanti kita masukkan di sini ya. Nah, maka kita men-challenge diri kita untuk mulai merapikan tempat tidur. Nanti ada lagi challenge yang lain lagi gitu ya. Mungkin konsisten dengan apa lagi gitu ya, dengan manajemen waktu ya, melakukan klasifikasi prioritas ya, dari mulai yang sangat penting dan mendesak ya, kurang penting tapi mendesak dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga nih teman-teman ikuti terus ya channel Telegramnya ya, dan pastikan ya kita belajar dan praktek dengan konsisten. Nah, baik, begitu dulu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sekian dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang pas, mungkin yang kurang berkenan di hati, ya karena manusia ya banyak tempat salah dan lupa. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas mungkin masih keterlambatan dari manajemen kita untuk merespon atau materi-materinya masih harus menunggu begitu ya. Karena kami juga di sini sambil belajar, sambil membenahi manajemen ya sehingga nantinya akan bisa lebih cepat membantu Bapak dan Ibu. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.